Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak, kita bahas langsung untuk nomor 1. Nomor 1 itu soalnya 15% dari 2000. Itu artinya 15% itu kita kalikan dengan 2000. Nah 15% itu bisa kita ubah ya dalam bentuk 15 per 100 kali 2000. Nah kalau perkalian seperti ini kita lihat ya, ada yang bisa dicoret enggak? Ini itu kan bisa dicoret ya nolnya. Nah gini, berarti tinggal berapa? Tinggal 15 kali 20. 15 kali 20 itu hasilnya adalah 300. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Untuk nomor 2 sama ya tadi, 40% dari 30.000. Ya udah langsung sama aja. Berarti 40 per 100 kali 30.000. Nah, lihat ya, ada yang bisa dicoret, ada ya nolnya. Nah, berarti tinggal berapa kali berapa ini ya. Cara ngalikannya biar cepat. Ini 4 dikalikan 3 dulu, yaitu 12, terus nolnya dihitung. Ada berapa? 1, 2, 3. Sisa nolnya ada 3. Berarti hasilnya adalah 12.000. Oke, kemudian ke nomor 3. Sebuah segitiga memiliki panjang sisi, ini ada 3x, 2x plus 5 sama 4x dikurangi 3. Yang ditanya adalah berapa keliling segitiga tersebut. Nah, kalau kakak-kakak semua ingat ya, mungkin ini kita bisa pakai bantuan ya. Kita gambar dulu segitiganya. Tadi sisi-sisinya ada 3x, kemudian ada 2x plus 5, kemudian yang satunya ada 4x dikurangin 5. Nah, kan seperti ini ya, segitiga terus ada sisi-sisinya. Ingat, kalau mau mencari keliling berarti bisa kita jumlahkan semua sisi-sisinya. Jadi sisi yang ini ditambah sisi yang ini tambah sisi yang ini gitu ya. Nah, kita hitung. Berarti 3x ditambah 2x plus 5, kemudian ditambah lagi sama 4x dikurangin 5. Nah, kalau udah seperti ini, berarti tinggal kita ini kan kelompokkan ya. Kalau ada penjumlahan atau pengurangan jabar, kita kelompokkan dulu. Berarti 3x ditambah 2x ditambah 4x ya. Kita jumlahkan. Ini ada 9x. Kemudian ya konstanta sama konstanta. Yang di sini ya konstanta adalah ini angka 5. Ini kan dikurangin 5. Berarti ini 5 dikurangin 5. 5 kurangi 5 berapa? 0. Nah ya. Berarti ini hasilnya kan sebenarnya kita satukan ya. 9x ditambah 0. Ya 9x tambah 0 itu hasilnya berapa? Ya tetap 9x. Berarti hasilnya adalah 9x ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Panjang lapangan tersebut panjangnya 2x plus 10, lebarnya x plus 5. Yang ditanya sama keliling persegi panjang tersebut. Nah, boleh pakai bantuan ini ya. Gambar persegi panjang boleh juga enggak. Nah, ini kita gambar dulu persegi panjang. Tadi panjangnya itu 2x plus 10, kemudian lebarnya adalah x plus 5. Nah, mau kita cari kelilingnya. Kelilingnya sama, kan sebenarnya kita tambahin ya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, gitu kan. Nah, boleh nih. Ada beberapa cara ya. Ya kalau tadi cara yang pertama ya udah kita tinggal tambahinnya semuanya. Jadinya 2x ditambah 10 ditambah x ditambah 5 ditambah lagi 2x ditambah 10 tambah x plus 5 gitu ya. Ditambahin semuanya. Oke, kita coba tambahin ya yang x sama x itu kan. Yang x di sini berapa? 2x tambah x tambah 2x tambah x. Nanti hasilnya berarti 6x ya. Berarti kan jadi 6x. Nah, sekarang tinggal yang konstanta aja. Berarti 10 tambah 5. Tambah 10 tambah 5. Kita jumlahin semuanya, nanti ketemunya adalah
30 ya, berarti 6x ditambah 30. Nah, ini untuk keliling persegi panjang. Ada juga cara yang lain ya. Kalau cara yang lain nanti kalian bisa ini ya, 2x plus 10 nanti dikalikan 2, kemudian x plus 5 nanti dikalikan 2, habis itu ditambahkan. Nanti hasilnya sama ya, yaitu 6x plus 30. Oke, lanjut ke nomor 5. Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama itu 5 potong lebih banyak dari bagian kedua. Jumlah potongan kuenya adalah 35. Yang diminta banyak potongan di bagian pertama dan bagian kedua. Nah, ini coba kita lihat ya. Tadi total kuenya itu adalah 35 kue. Nah, 35 ini mau dibagi-bagikan gitu kan. Jadi bagian pertama sama bagian kedua. Nah, syaratnya di bagian pertama itu dia harus lebih banyak. Lebih banyak sebanyak 5 potong kue. Kemudian bagian 2 itu lebih dikit ya. Lebih dikit dari bagian pertama. Nah, berarti ini bisa caranya bisa seperti ini ya. 35 bisa kita kurangkan dulu dengan 5. 35 kurangin 5. Ya, ini karena totalnya 35, kemudian ini ya lebih banyak 5 berarti boleh ya. Kita 35 dikurangin 5 itu hasilnya ya 35 kurangin 5. Hasilnya 30. 30 habis itu nanti dibagi 2, hasilnya 15. Nah, 15 ini itu adalah yang di bagian kedua. Sedangkan di bagian pertama, tadi kan ada keterangan ya, 5 lebih banyak. Berarti 15 tambah 5. Hasilnya 20. Ya, jadi di bagian kesimpulannya ya, kalau kita ini kesimpulan gitu, berarti di bagian pertama itu rotinya, kuenya ya, itu ada 20. Kemudian di bagian kedua itu kuenya ada 15. Oke, seperti itu ya kakak. Lanjut ya, kita ke nomor 6. Nah, untuk di nomor 6, di sebuah toko harga sebuah buku adalah 5Y. Kemudian harga sebuah pulpen itu 2Y. Jika seorang pelanggan membeli 4 buku sama 3 buku dan 4 pulpen. Yang ditanya nyatakan bentuk tersebut dalam bentuk aljabar. Nah, di sini kita tahu ada 2 barang ya. Barangnya yaitu buku yang harganya 5Y, kemudian pulpen harganya 2Y. Nah, di sini kita diminta dalam bentuk aljabar. Nah, tadi bukunya satu buku itu kan harganya 5Y. Padahal kita mau beli berapa buku? Kita mau beli sebanyak 3 buku kan ya. Kalau satu buku itu 5Y, kalau 3 buku berarti 5Y kali 3. Kemudian beli apa lagi? Beli pulpen. Satunya harganya 2Y. Padahal mau beli berapa pulpen? Mau beli 4 pulpen. Berarti 2Y kali 4. Nah, seperti ini. Oke, kita kalikan dulu ya. 5Y kali 3 hasilnya 15Y. Kemudian 2Y kali 4 hasilnya 8Y. Nah, karena udah sama-sama Y, bisa kita jumlahkan ya. 15Y ditambah 8Y hasilnya adalah 23Y. Oke, itu untuk soal nomor 6. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Sebuah usaha menghasilkan untungnya sebesar 3X plus 10 juta rupiah. Keuntungan tersebut akan dibagi ke 3 orang, di mana orang pertama itu dapat X plus 4 juta, orang kedua menerimanya 2 juta, dan orang ketiga itu sisanya. Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah besar keuntungan yang diterima orang ketiga. Ya. Kalau kita pahami soalnya di sini, itu tadi kan ada punya untung nih. Untungnya berapa? Untungnya itu 3X plus 10 ya. Keuntungan totalnya itu 3X plus 10. Nah, ini akan dibagikan ke 3 orang.
orang pertama dapatnya segini, orang kedua segini, yang ditanyakan orang ketiga. Kalau ditanyakan orang ketiga berarti cara nyari orang ketiganya gimana? Kan kita kurangkan semua kan. Berarti 3x plus 10 dikurangin x plus 4. Ya kan, dikurangin. Ini jangan lupa dikurung ya. Dikurung. Kenapa perlu dikurung? Karena yang dikurangin itu bukan hanya dikurangin x, tapi dikurangin juga sama angka 4-nya. Jadi kita perlu tanda kurung di situ. Kemudian setelah dikurangin ini juga dikurangin berapa lagi? Dikurangin ini ya, 2x juga. Nah, coba kita hitung. Ingat kalau ada kurung seperti ini kita kalikan dulu kan. Ini kali ini kali ini gitu ya. Oke. Kita tulis dulu. Awalnya berarti 3x plus 10. Kemudian ini kita kurangi ya. Ini kurangi ini. Hasilnya adalah dikurangi x, kemudian ini kurangin ini, hasilnya minus 4, kemudian dikurangi lagi 2x. Nah, kalau udah seperti ini, kita apakan? Bisa kita kelompokkan, gitu kan ya, kita kelompokkan. Yang x sama x, yang konstanta sama konstanta. Coba kita ini dulu ya, yang x sama x, itu kan ada 3x dikurangin x dikurangin 2x. Ini kalau kita hitung berarti hasilnya nanti jadi 0 ya. 3x kurangi x kan 2x, 2x kurangi 2x 0. Kemudian yang konstanta coba. Ini ada 10 sama kurangi 4. 10 kurangi 4 hasilnya adalah 6. Udah, berarti kan kita totalkan gitu kan. Kita totalkan 0 tambah 6. Hasilnya berapa? 0 tambah 6. Ya udah, berarti untuk soal nomor 7 itu hasilnya adalah 6 ya. Nah, soal terakhir, soal nomor 8. Soal nomor 8 ini kita pernah belajar ya di bab diskon ya. Yang diskon hanya 40%, terus kemudian diskonnya dipecah jadi 30% plus 10% itu materi diskon tunggal dan diskon ganda. Itu bisa kalian lihat di LIS-nya, bisa dibuka, kemudian bisa kalian buka ya untuk soal contoh soalnya itu ada di halaman 32 LAS. Jadi ini coba ya nanti kalian kerjakan sendiri buku dibuka modulnya, dibuka kelasnya itu ada di halaman 32 sampai 33 ya. Bisa dilihat di situ. Oke, terima kasih ya kakak. Good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.